kembali lagi di podcast Belantara dengan aku Via. Hari ini pembahasannya sih sangat menarik ya. Kalian tahu nggak sih, dalam mempelajari sastra, kita juga butuh mempelajari banyak bidang ilmu lain. Salah satunya psikologi. Nah, untuk lebih lanjutnya, aku sudah mengundang salah satu dosen, yaitu Mas Hamdan. Untuk Mas Hamdan, hai! Hai juga Via, ya. Kita udah sering ketemu nih di podcast. Iya, kita udah sering ketemu. Jadi actually Mas Hamdan juga salah satu yang bertanggung jawab dari podcast ini ya. Jadi udah lebih akrab lah, oke lah ya. Oke ya. Oke. Ini saya biar narasumbernya gampang aja kali ya nyarinya. Waduh, enggak dong, kan ini kredibilitas sih. Oke, Kacau. kredibilitas. Saya percaya Betul. sama saya. Mungkin Mas Hamdan buat teman-teman yang belum kenal sama Mas Hamdan bisa kenalkan diri dulu. Nama saya Muhammad Hamdan Mukafi. Dalam dunia buku atau tulis menulis saya sering dipanggil MHAF. Dalam dunia teater, kalau kalian ke UGM barangkali saya alumni sana, ada Sanggar Lincak. Kalau kalian ke Sanggar Lincak, maka kalian jangan sebut nama saya, sebutlah Toge. Karena hanya dengan nama Toge saya dikenal di sana. Kemudian di sini saya lebih akrab dipanggil Mas Hamdan, dan saya menolak untuk menjadi tua. Oke, itu dari saya. Banyak ya personanya. Iya, personanya banyak sekali. Banyak banget aja. Tapi sebelum bahas persona itu apa, nanti dibahas ya. Ya, nanti oke, dibahas. oke. Kita ngobrolin dari yang dasar dulu kali ya, dari psikologi sastra dulu. What do you think about it? Menurut saya psikologi sastra itu bagaimana kita mencerminkan kehidupan pemikiran seseorang ke dalam sebuah teks sastra. Dan kita semua tahu bahwa semakin kesini kita semakin bisa melihat orang itu karakternya macam-macam. Oke. Dan dari karakter macam-macam itu, misalkan ya, kita berbicara soal Seno Gumira Dharma dengan tokoh yang terkenal adalah Sukap dan Alina. Sukap itu dari semua cerpen yang ada nama Sukap, karakter Sukap akan terus seperti itu. Okay. Alina juga sama. Nah, karena seolah-olah di sini Seno Gumira sedang mengarahkan karakter yang tampak di dunia nyata masuk ke dalam teks sastra dan mudah dikenal masyarakat, sehingga itu dipertahankan. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah dicontohkan seperti itu, mungkin bisa dijelaskan seperti ini. Kalau perbedaan antara psikologi sastra dengan sebenarnya orang kan tahu psikologi itu sebagai salah satu bidang ilmu klinis ya. Itu perbedaan yang paling menonjol apa sih, Mas? Kalau dalam ilmu klinis, dalam ranah sastra saya nggak mau ikut bertanggung jawab ya. Maksudnya ranah klinis itu kan ada indikator, ada ukuran bagaimana seseorang yang otentik. Kamu misalkan ketemu psikolog, ketemu psikiater, kamu akan dibaca dari apa yang kamu omongkan, dari apa yang kamu tulis, yang kamu ceritakan, bagaimana kamu menatap, bagaimana kamu bernapas, untuk mengarahkan pada kamu tuh orangnya seperti apa sih? Apa masalahmu secara psikologis? Apa masalah mentalmu yang kamu hadapi di dunia ini? Dan bagaimana dunia ini mempengaruhi cara berpikirmu? Nah, itu kalau klinis ya. Kalau psikologi sastra, bagaimana hal itu dimasukkan ke dalam teks sastra menjadi sebuah cerminan kehidupan tokoh. Dan tokoh dalam teks sastra, seperti saya kalau mengutip Pramudia Anantatur, Pramudia selalu berkata bahwa karya sastra, novel-novel yang kutulis adalah anak-anak jiwaku. Dari ungkapan itu, kita sudah bisa merasa bahwa misalkan Mingke, Annelies adalah anak jiwa dari Pramudia. Dengan kata-kata jiwa saja, kita sudah membayangkan bahwa, Mingke dan Annelies punya pemikiran otentik secara sastra, di dalam teks sastra, di dalam dunia sastra. Gitu. Berarti jatuhnya lebih ke psikologikal tokoh itu sendiri? Iya. Satu lagi saya harus tambahin ini. Dengan melihat cara seorang menulis psikologi tokoh, pada akhirnya nantinya kita juga bisa melihat serpihan-serpihan pemikiran tokoh tersebut, tokoh penulisnya. Dan kita nanti serpihan-serpihan itu kita bisa korelasikan apakah benar seorang penulis mengambil intisari pemikirannya sendiri dan menaruhnya ke dalam teks sastra, kira-kira begitu. Is it true kalau misalnya tadi kan sempat dibahas tentang anak jiwa ya? Yeah. That's right. Kalau misalnya seorang penulis nih akhirnya punya buku, akhirnya dia membuat sebuah tokoh, itu tuh tokoh-tokohnya menjadi bagian dari dia sebenarnya. Ya, menurut saya itu seperti itu. Dan ungkapan Pramudia itu memancing saya untuk akhirnya menemukan sebuah teori jengkar sastra. Bagaimana waktu itu tahun 2019 saya mengibaratkan bahwa karena karya sastra itu merangkum sebuah pemikiran tokoh, penulisnya juga tokoh-tokoh imajinatif di dalamnya, maka teks sastra adalah makhluk ideologis. Makhluk ideologis? Why? Karena dia memiliki pemikiran di dalam teks. Coba kita bayangkan,
kita membayangkan usia kita itu kan 1 sampai 70 tahun barangkali ya. Di dalam teks sastra, setiap tokoh punya usia. Betul. Nah, dalam setiap perjalanan usia mereka mengalami kehidupan, mengubah cara berpikir dan barangkali mengubah cara berpikir kita. Walaupun mereka fiksi, tapi akhirnya dalam point of view buku itu mereka punya pemikiran itu sendiri. Iya, makhluk ideologis. Iya sih, jadi kayak kesannya mereka punya jiwa mereka sendiri. Benar. Walaupun sebenarnya itu dibuat. Iya, kita kan juga dibuat. Iya, betul. Kalau kita percaya bahwa kita ateis, kita percaya bahwa kita dibuat, gitu kan. Kalau dalam kondisi ateis, gitu, ateis kalau saya mengibaratkan dalam Karl Marx, gitu kan, ada the other dengan O kecil dan the other dengan O besar, gitu ya. Sebenarnya orang ateis menurut saya, barangkali kalau nanti mau berdebat dengan saya nggak apa-apa ya, adalah orang-orang yang masih belum menemukan the other dengan O besar itu. Karena iya, dia belum menemukan apa titik untuk menemukan O yang besar itu. O dalam konteks Karl Marx ketika, dan Nietzsche juga berkata bahwa ada sosok lain yang tidak bisa diterjemahkan oleh kebudayaan dan kita sedang menanti sosok itu. Istilahnya kayak the creation loh. The creation. Oke sih. Tapi kalau dari Mas Hamdan pribadi nih, kan tadi sempat dijelasin dengan anak jiwa itu sendiri, dengan the creation itu sendiri. Mas Hamdan pernah nggak menjadi the creation itu sendiri dalam sebuah buku? Ada. Saya punya novel yang terbit tahun 2018. Ya walaupun nggak laris ya, tapi saya pernah nerbitin. Judulnya apa tuh? House of Woods, Fajar Perjalanan Walet. Itu novel ya berarti? Novel. Di situ saya mengibaratkan ada dua tokoh, yang satu namanya Arkan Kalantara, yang satu namanya Kirana. Arkan Kalantara, ya untuk mencerminkan Arkan Kalantara, saya harus mengambil intisari perjalanan lika-liku hidup saya. Saya masukkan ke sana, tapi saya dramatisir dong. Karena nggak saya dramatisir nanti jelek lah novel itu. Faktor novel, fiksi. Kemudian Kirana juga gitu. Jadi sosok Kirana adalah perempuan yang tentu saya kenal di kehidupan nyata untuk saya masukkan ke dalam sana gitu ya. Berarti ada inspirationnya dong. Ada dong, tentu pasti ada inspiration. Is it use psikologi sastra saat membuat itu? Waktu itu saya sudah belajar psikologi sastra, tapi bukan berarti saya menggunakan teori psikologi sastra untuk pakai. Cuman saya punya hobi dulu. Saya pernah cerita kayak di kelas-kelas yang saya ampuh bahwa saya punya hobi diam diri di Malioboro 2 jam nggak ngapa-ngapain. Oh, I know that. Ya, you know that. I know that. Ketika saya diam diri itu, saya mengamati manusia, cara manusia berjalan, cara manusia berperilaku, cara manusia mengambil daun, mengambil sampah. Itu menjadi cerminan karakter. Ya, kita bisa ngambil itu sebagai contoh psikologis gitu. Aku ingat lagi pas Mas Hamdan cerita tentang Malioboro itu, yang sangat aku ingat adalah Mas Hamdan mention kalau Mas Hamdan itu memperhatikan ada perempuan muda yang bergandengan dengan yang lebih tua. Benar sekali. Soalnya detail-detail kayak gitu baru disadari saat kita ya bengong aja, kita ngeliatin aja sebenarnya. Iya, kita perlu mengalami situasi kekosongan yang kita nggak mikirin apapun selain sekitar kita. Kita benar-benar menaruh ke telinga kita di kondisi yang jangan sampai itu kita mikirin diri kita mengamati secara luas, observasi lah kira-kira. Justru kita ngosongin diri kita untuk ngeliatin yang lain lagi apa. Benar sekali. Tapi dalam tadi mengamati orang-orang sekitar itu sebenarnya itu nge-improve gak dari psikologikal sastra itu? Karena kan tadi dijelasin bahwa psikologi itu tentang sebuah tokoh dengan tentang seorang itu. Apakah itu membantu? Apakah akhirnya lebih banyak ada orang dengan kepribadian seperti ini, lebih explore kah setelah itu? Iya, menurut saya lebih explore. 1, 2, kita menambah data. Kalau kita nggak mengalami momen untuk mengamati itu, kita nggak tahu bagaimana menanamkan karakter dalam teks. Kita hanya akan terkurung pada apa yang kita tahu. Nah, saya di novel saya itu salah satu ucapan Walet, tokohnya kan Walet ya. Waletnya itu berkata, pada akhirnya nanti kita akan memandang dunia dari semua mata. Kalau kita hanya memandang dunia dari mata kita sendiri, sepasang mata kita hanya tahu karakter yang kita tahu oleh mata kita. Tapi kalau kita memandang dunia dengan semua mata, kita akan menggapai dunia yang lebih luas daripada yang kita tatap sendiri. So we try to be objective. Dari objektif itu, aku sebenarnya agak salfok tuh sama buku. Sebenarnya kita tadi ada pembahasan tentang persona itu sendiri kan. Nah di sini aku juga dapat info kalau misalnya Mas Hamdan sudah membaca dan sudah mendalami, lebih mendalami tentunya daripada aku, itu mengenai Carl Jung dan persona itu sendiri.
Bisa sedikit jelasin nggak sih Mas, persona itu apa? Kalau dari pandangan Carl Jung ya, itu kan ada namanya sesuatu yang tampak dan sesuatu yang tak tampak. Nah, sesuatu yang tampak itu misalnya ada persona. Persona saya atau persona Anda gitu ya, persona teman-teman yang ada di sini gitu. Itu dibangun oleh apa yang ada di belakangnya. Sesuatu yang ilustratif yang tidak kasat mata. Contoh gitu ya. Dari usia 5 tahun sampai usia 18 tahun barangkali dia mengalami apa? Dari pengalaman itu dia mencerna suatu pemikiran. Dia mengumpulkan banyak pemikiran jadi satu menjadi apa yang nampak sekarang, atau yang disebut Carl Jung sebagai sebuah persona. Nah, makanya Jung itu bukan Carl Jung ya, Carl Jung. Yang itu mengatakan bahwa manusia itu menggapai sebuah peta, menjalani sebuah peta untuk mencapai apa yang tampak saat ini. Ya itulah makanya bukunya ini Young's Map of the Soul gitu. Itulah persona. Menurut Mas, kan tadi sebenarnya Mas punya beberapa nama di tempat-tempat berbeda. Iya. Itu termasuk persona yang berbeda nggak sih? Namanya mana ya? Saya lupa. Kayak misalnya kan Mas Hamdan di kampus, terus ada Togi di teater. Iya. Is that a different persona? Itu kalau menurut saya ini berkaitan dengan Carl Jung lagi. Nah, Carl Jung itu Carl Jung ya, sama Carl Jung itu ngomong apa? Nama asing. Persona itu bukan kita yang melihat kan ya. Persona itu kan penilaian orang lain terhadap kita. Nah, ketika saya disebut MH gitu ya, itu pertama saya memang menuliskan diminta oleh PT Anak Hebat Indonesia waktu itu mau pakai nama sendiri atau nama samaran. Saya memilih nama MH. Kenapa Pak MH? MH itu kan dari kata Muhammad ya, tapi EM-nya itu pembacaan fonologis dari M. EM kan M ya, M. Haf itu kan singkatan Hamdan Mukafi gitu ya. Gitu. Iya, dari situ sebenarnya. Terus ternyata setelah saya memakai nama itu, orang mencerna saya dengan cara macam-macam. Dianggap saya, oh titisannya MH Indonesia ya gitu ya. Enggak, padahal enggak gitu ya. Terus memang saya suka baca puisi, suka nulis puisi, dan suka membandingkan pemikiran-pemikiran filsafat. Tapi itu tertanam. Jadi ketika di PT Anak Hebat Indonesia waktu itu ada namanya kelompok menulis Renjana namanya. Kita sering kumpul seminggu sekali sore hari di Taman Budaya Jakarta untuk membahas kira-kira rencana menulis bulan depan apa, bulan depan kita nulis apa. Itu, dan di situ saya selalu terkenal dengan sebutan MH. Sejak saya itu nama Muhammad Hamdan Mukafi hilang. Jadi di sana selalu dipanggil MH gitu. Justru ada yang nggak tahu kalau nama Enggak tahu. Ada yang nggak tahu. Terus Toge itu ini berkaitan dengan saya tuh dulu kurus banget ya. Saya tuh kurus banget, bahkan kalau ada salah satu foto saya pementasan di Sanggarlincah itu kelihatan tulang kurus banget. Suatu ketika lagi bukan ospek ya istilahnya. Kalau di sana tuh istilahnya namanya PPSMB. Pas PPSMB datang pagi-pagi jam 8, kurus kan badannya, bawa helm yang gede banget tuh. Full face gitu. Ya, full face yang gede banget gitu kan. Terus di situ ada teman saya namanya Wahid gitu ya. Tiba-tiba manggil, gitu gitu. Gara-gara aku di situ. Karena gede kayak Toge. Benar sekali. Oh, ya ampun, jadi panggilan. Jadi panggilan di panggung teater. Jadi julukan sampai lulus. Benar, gara-gara julukan itulah mereka tertanam bahwa oh Hamdan itu orang yang kecil, tapi ngena gitu, ngena di pikiran mereka gitu. Nah, itu persona saya di dunia teater. Kira-kira begitu. Sebenarnya namanya beda-beda ya, tapi secara personality is it different? Saya di dunia menulis, saya dianggap ya karena di MH, kayak dianggap punya pandangan filsafat. Buku-buku saya di PT Anak Hebat kebanyakan filsafat. Nah, terus di situ ya akhirnya seolah-olah saya seorang sofis gitu ya. Di kumpulan Renjana itu dianggap sofis gitu. Kemudian ketika di Toge gitu kan. Toge itu gimana sih, lentur kan ya? Iya. Itu vegetable dan lentur sekali gitu ya. Saya ketika main teater, kalau kalian tahu, saya tuh ditekuk-tekuk terus badannya. Tekuk? Iya, dimasukin ke dalam kandang ayam. 30 menit dimasukin ke kandang ayam. Terus habis itu pernah lagi saya disuruh lompat, kakinya harus dalam kondisi split. Lompat kondisi split. Lentur sekali ya? Iya, lentur, terus habis itu langsung lompat, langsung roll depan, langsung salto, langsung naik ke atas gitu. Naik ke atas semacam tangga gitu. Jadi harus ada fleksibilitas gitu. Makanya julukan Toge di dunia teater jadi sangat melekat gitu saya. Identik ya? Cocok ya? Cocok gitu. Tapi kalau dipikir, mungkin point of view aku doang ya. Iya. Kalau di teater kan berarti memainkan sebuah tokoh ya. Dan Toge itu nggak ada rasanya.
Nah, justru itu. Kalau toge nggak ada rasanya, toge akhirnya dimasak dalam berbagai rupa. Iya. Menjadi sayur toge, masuk ke dalam pecel. Akhirnya toge memiliki rasa berdasarkan di mana dia ditempatkan. Ilustrasi dari sebuah tokoh. Benar. Itu seru sih, kayak padahal awalnya cuma gara-gara helm full face gitu. Tapi kayak akhirnya masuk kemana-mana, dan setelah kayak dari apa yang dijalani, akhirnya orang kayak ada pandangan. Sebenarnya kalau nggak diceritain tentang teater itu sendiri, mungkin oh iya toge cuma karena helm full face. Iya, gara-gara aja. Tapi sampai sekarang masih ada yang manggil toge? Masih. Jadi kalau saya ketemu teman Sanggar, terutama Wahid ya, kapan hari? Tahun 2023 kayaknya ada undangan nikahan ke Jogja. Saya sempat ketemu Wahid, terus dia masih manggil saya gitu. Saya hampir lupa kalau saya tuh sering dipanggil Toge. Oh iya, saya sebutnya Toge ya gitu. Terus saya akhirnya di sini nggak ada yang manggil Toge. Iya kan, di sini nggak ada yang manggil Toge. Jadi untuk dibahas tentang Toge dan MH. Cuman kalau sebagai yang paling dekat deh dari sekarang, yaitu sebagai Mas Hamdan, what personality you want to show us? Coba, menurut lu gimana? Mas Hamdan itu adalah dosen paling jahil. Kok bisa? You are. Kayak menurut aku adalah Mas Hamdan tuh orang yang sebenarnya kayak kalau di kelas itu bikin gak ngantuk. Karena cukup giggly, cukup bubbly, cukup serius juga. Cuma kayak pembawaannya tuh gak serem. Kan ada beberapa dosen yang mungkin pembawaannya killer, serem. Mas Hamdan tuh enggak. Cuman kalau misalnya malah yang dikit nih, tahu nih bakal ditanya nih. Tiba-tiba bakal kalah nih. Jadi cukup friendly lah, cukup ramah. Apakah itu yang memang mau ditunjukkan? Bisa jadi. Itu baru satu dari cara berpakaian. Oh, aku sempat ngobrol sama Mas Hamdan waktu itu. Aku sempat notice yang kayak, Mas kenapa pakai celana merah? Iya. Terus jawabannya itu, kalau bukan saya yang pakai celana merah, siapa lagi? Iya, betul. Ada nggak yang berani pakai celana merah? Ada nggak yang merasa bahwa dia pengen terlihat seperti menangkap cahaya matahari gitu setiap kali berjalan gitu? Itu emang salpok banget sih, salpok banget jujur. Kayak kalau lagi dari balkon dari atas ngeliat Mas Hamdan yang bawah, kayak itu pasti Mas Hamdan, siapa lagi yang pakai celana merah dengan kemeja putih? Kamu udah 2 tahun di sini kan? Iya. Kamu sering mengamati nggak saya ganti style? Kalau beberapa kayak sebenarnya nggak yang kayak signifikan, cuma menurut saya kayak dalam beberapa bulan sekali kayak tiba-tiba celana itu nggak pernah dipakai lagi di akhirnya. Iya, enggak, jarang dipakai. Kenapa? Sekarang kan saya stylenya agak skena lah gitu ya. Gitu. Agak skena gitu. Agak skena gitu, celananya kompor-kompor kayak arah hip hop gitu ya. Saya jujur ya mungkin setahun sekali lah ganti style. Tujuannya apa? Biar nggak ketebak karakter saya itu apa. Gitu. Biar nggak ketebak aslinya saya itu apa, nggak ketebak. Kira-kira paling hanya 1-2 orang yang tahu sejatinya saya itu seperti apa. Mungkin saya tidak se-friendly ini guys. Mungkin we don't know, baru 2 tahun dan semester ini aku nggak ada dapet sama juga kan. Tapi kan tadi kayak secara personally aja, secara manusia itu aja suka berganti-ganti. Sebenarnya ada nggak sih yang akhirnya persona-persona itu Mas Hamdan tuh memasukkan ke dalam karakter seperti tadi yang burung walet itu? Apa yang benar-benar mau ditunjukkan dari situ? Kan tadi sempat dijelasin ngambil dari pengalaman hidup kan? Apa yang ditunjukkan? Ya bagaimana kita hidup itu terus berkembang ya. Ada misalnya ini mumpung lagi bahas psikologis ya. Pada tahun sebelum tahun 2020 konsep kesadaran mental itu nggak terlalu diperhatikan. Sekarang kesadaran mental diperhatikan. Masih ada yang terus Gen Z ya. Gen Z itu kalau dibandingkan dengan gen-gen sebelumnya, misalnya nih, ngechat dosen aja ya. Zaman saya ngechat dosen itu mesti gini, Pak, Bu, atau Mas, Mbak ya. Nah, kira-kira bisa kapan ada waktu senggang agar saya dapat bertemu. Enggak bertanya. Bertanya adalah jawabannya adalah ya tergantung beliau kan. Sekarang kalau mahasiswa sekarang itu tanya, Mas minggu ini kira-kira bisa ketemu hari apa? Langsung ditodong minggu ini gitu ya. Atau Mas saya sedang di kampus hari ini. Kira-kira apakah Mas Hamdan boleh saya temui? Cara berkomunikasi. Dari cara berkomunikasi itu kan kita melihat psikologi sebuah zaman. Kalau kita memprotes bahwa, loh, kamu tuh harusnya ngechatnya seperti ini. Kalau saya lebih condong nggak memprotes ya. Pada akhirnya zaman itu berubah.
kebudayaan itu pasti dihancurkan dan digantikan oleh kebudayaan baru. Oleh sebab itu, ketika ada mahasiswa tanya seperti itu, saya, oh ya oke, ini adalah zaman mereka gitu. Justru orang-orang yang zamannya sudah mau uzur dan terganti itu harus menyesuaikan. Kita nggak boleh protes itu dengan zaman yang sudah berubah. Apakah kita akan protes internet itu ada? Enggak sih. Nah, makanya kan kayak gitu. Nggak bisa sih. Itu psikologi zaman. Itu secara alamiah terjadi begitu saja. Iya. Dan itu cara pandang psikologi zaman kan seperti itu. Berarti sebenarnya di setiap generasi tuh ada ciri khasnya masing-masing. Pasti ada ciri khasnya. Psikologikal juga pasti setiap individu ada keunikan masing-masing. Iya. Berarti. Dan dengan itulah kita harus menggambarkan suatu karakter teks dalam teks sastra semakin luas. Misalkan nih, seperti kalau kita mencontohkan film Satria Dewa Gatot Kaca. Itu kan mengambil intisari dari Mahabharata, tapi ditayangkan dalam masa modern. Dan saya suka ketika Hanung menggambarkan tokoh itu menanggapi dunia masa lalu dengan teknologi modern. Diadaptasi, dan kita harus seperti itu terus. Kita nggak bisa dong mencegah pola pikir itu mandek, seolah-olah yang agung adalah yang lampau, sementara yang sekarang adalah orang-orang yang rendah, kan nggak bisa. Kita akan menemukan keagungan di setiap zaman. Bahkan kayak detik ini pun akan menjadi lampau pada masanya. Iya. Semua akan ada masanya masing-masing. Pasti. Antara mau berkolaborasi atau enggak akan hilang itu aja. Iya. Kalau saya mending beradaptasi dan berkolaborasi. Untuk bertahan. Untuk bertahan hidup. Iya sih. Benar sih. Kalau dari tadi kan aku sempat bahas yang novel Mas Hamdan itu ya. Yeah. Tentang tokoh itu. Dengan orang yang memiliki banyak sekali persona. Mas Hamdan dari tokoh itu persona apa yang Mas Hamdan? Saya suka membahas tentang waktu ya. Saya bahkan mungkin terobsesi dengan kata waktu itu sendiri. Waktu itu diterjemahkan dengan berbagai macam cara. Kalau kita melihat Einstein menggambarkan waktu itu sebuah garis, kemudian ada percabangan macam-macam gitu ya. Lalu kita melihat Stephen Hawking mengatakan bahwa waktu itu bisa dibengkokkan gitu ya. Bahwa ketika kita tidak melihat orang yang melihat waktu atau tokoh yang melihat waktu pada umumnya, dia tidak melihat masa kini, masa lalu dan masa depan. Dia melihat semua masa sekaligus. Nah, dari situ saya ingin menunjukkan tokoh bernama Kayla. Tokoh Kayla itu kalau diartikan adalah sang penjaga waktu. Dari bahasa Ibrani. Kayla itu artinya sang penjaga waktu. Saya mengibaratkan bagaimana kalau dia yang ini menarik nih, ada seorang yang lahir ketika waktu itu sedang berhenti. Di mata kita. Ini kembali ke ada konsep sofis ya. Berbicara tentang Lauhul Mahfudz ya. Lauhul Mahfudz, buku yang menandakan takdir, mencatatkan nama-nama. Di situ ketika dia mencatat, waktu diberhentikan. Ketika waktu diberhentikan, seharusnya tidak ada kelahiran. Tapi ada sosok yang lahir ketika waktu berhenti. Dan karena dia lahir di waktu berhenti, dia terpaksa dimasukkan kepada sebuah alam. Nah, alam ini saya juga terinspirasi dengan konsep dalam Islam juga, bahwa kalau orang itu orang gila ya, orang gila yang nggak bisa kita nilai dosa atau yang salahnya, di tengah-tengah. Ruang tengah itu adalah ruang di antara waktu. Berarti itu tempatnya Kayla berada di sana bersama orang-orang yang hilang pada masa sekarang. Dalam waktu itu dia bertemu dengan Wiji Tukul, dia bertemu dengan Siddhartha Gautama dan macam-macam, dan akhirnya dia terpanggil untuk turun ke dunia menjadi sosok manusia. Awalnya dia nggak memiliki tubuh, lalu dia muncul menjadi manusia. Nah, ketika itu dia bertemu dengan Arkan, nama tokoh yang saya masukin dengan serpihan-serpihan diri saya. Nama lengkap Arkan adalah Arkan Kalantara. Kalau kita pecah ya, kala antara, kala itu kan waktu ya, antara di antara waktu. Arkan itu bahasa Arab yang artinya penjaga di antara waktu. Seolah-olah dia memang ditakdirkan untuk ketemu dengan Kayla. Si waktu itu. Terus di situ dia akhirnya kan Kayla muncul sebagai sosok anak perempuan kecil. Tapi kadang-kadang dia bisa berubah wujud. Dia berarti not really human. Dan suatu ketika selama hidup bersama Arkan, dia dikasih banyak pengalaman menjadi manusia, dan akhirnya dia memilih menjadi manusia, dan terakhir dia menjadi manusia dewasa. Itu nama Arkan?
No, that's a secret. Mungkin nanti bisa dibaca ya. Jadi nanti ya nanti kalau udah remastered ya. Jadi ini memang saya proses untuk remastered ulang biar banyak hal-hal yang saya ingat bahwa Seno Gumira pernah berkata dalam menulis karakter dalam teks sastra kita nggak boleh menunjukkan tokoh itu senyatanya. Misal di situ saya masih nulis Wiji Tukul, masih nulis Siddhartha. Itu saya harus ubah. Saya harus ubah menjadi seperti Wiji Tukul atau seperti Siddhartha yang secara psikologis dan secara sosiologis. Harus dibuat menjadi fiksi. Tapi kalau dari tadi kan seperti bahas si Arkan itu sendiri kan dari serpihan Mas Hamdan. Iya. Kalau dari tokoh-tokoh lain, bagaimana cara membuat tokoh itu sendiri? Apakah dari yang memperhatikan orang di Malioboro itu berpengaruh atau gimana? Ada. Dengan melihat raut muka orang di Malioboro, saya memasukkan misalkan raut mukanya seperti apa. Orang yang jahat itu seperti apa sih? Gitu. Saya memilih raut muka tertentu yang saya lihat selama 2 jam itu seminggu sekali gitu. Saya masukkan gitu ya. Terus cara berpakaian saya mau tanya, pernah ke Jogja nggak? Pernah. Oke, ketika kamu ke Jogja, merasakan Jogja nyaman nggak? Biasa aja. Pengen ke Jogja lagi nggak? Not really, tapi kayak oke lah. Oke lah ya. Kamu bareng teman apa sendirian? Sama keluarga. Keluargamu sering ke Jogja nggak? Aku orang sih, berarti sering ke Jogja ya? Dulu pas kecil. Ya, berarti waktu itu ada budaya keluargamu untuk ke Jogja berapa kali? Jogja, kata almarhum Joko Pinurbo berkata bahwa Jogja terbuat dari angkringan, rindu, dan pulang. Dan berapa kali kata itu diucapkan? Dan berapa orang mengucapkannya? Secara tidak langsung menanamkan sebuah pemikiran bahwa ketika kita di Jogja kita merasa nyaman seperti pulang. Ketika kita pulang kita akan ke tempat asal kita akan rindu oleh sesuatu yang sangat sederhana seperti angkringan. Seperti halnya ketika kita bicara soal Surabaya ada sebuah tagline jancuk kata kota kita. Saya pernah cerita ini di kelas. Nah, kenapa jancuk diromantisasi di Surabaya? Akhirnya orang-orang Surabaya menganggap bahwa jancuk bukan sebuah umpatan, bukan sebuah kata kasar. Dan orang-orang yang datang ke Surabaya pelan-pelan akan tertanam secara psikologis. Nek kowe tak omongi jancuk, berarti kowe akrab ya aku. Kan ngono. Itu jadi sebuah simbol keakraban. Benar sekali. Kalau Semarang, kita kan di Semarang ya. Ya, Semarang itu kita akrab dengan panas dan hujan. Ya, benar ya? Mau kita bantah kayak apa, ya udah kita kepanasan tetap menikmati Semarang. Kita tetap makan di satu tempat dalam kondisi panas gitu. Kita tetap kehujanan dan berangkat kuliah. Dan itu Semarang. Itu kewajiban. Iya. Karena kalau kewajiban, karena itu juga banyak yang kayak hujan lagi, mau gimana? Iya. Tapi hari ini emang lagi hujan. Ya kan musim hujan. Mungkin kalau tadi ungkapan tentang Jogja itu, mungkin karena aku ke Jogja terakhir masih kecil kali ya. Itu bisa coba. Nah, coba lagi. Siapa tahu kamu akan tertanam ucapan Joko Pinurbo itu. Bisa. Nanti kita coba. So far, kota yang mempunyai arti cukup mirip kayak gitu buat aku itu lebih ke Solo. Iya. Ya mereka kan sebenarnya kan satu saudara. Iya. Tapi terpisah oleh keputusan ikut Belanda atau menjadi Indonesia. Iya sih, betul. Iya sih. Mungkin kapan-kapan kita coba ke Jogja. Oke. Tadi kan udah bahas tentang si tokoh utama yang dari persona Mas Hamdan, dari mempengaruhi juga tokoh-tokoh lain. Mungkin sekarang lebih ke tokoh yang Mas bikin. Oke. Cuman ada nggak sih kayak tokoh-tokoh di luar novel itu, di luar yang Mas bikin, itu yang sebenarnya kayaknya mirip deh sama aku. Kayaknya mencerminkan Mas secara nggak langsung. Kalau mencerminkan aku secara nggak langsung itu enggak, tapi ada yang menurut saya ada kemiripan gitu, yaitu tokoh Dor. Namanya Dor dalam novel Sang Penjaga Waktu, karya Mitch Albom. Dan waktu lagi. Iya, saya terobsesi dengan waktu ya. Yang berminat begitu. Iya, dan Dor ini sangat dia hobi mencari sesuatu berkaitan dengan waktu. Dia menanamkan cerita kepada waktu. Dan saya saya terkagum waktu itu ketika dia menggambarkan bagaimana ada tetesan air dari stalaktit gua menetes kepada stalaktit, dan di antara sebelum dia nyampe ke stalagmit itu, tetesan butiran itu ternyata ada gambaran cerminan kehidupan. Dan ketika dia mengambil tetesan itu, dia memasuki kehidupan seseorang tersebut. Jadi kalau di sini tuh dia melihat kehidupan, bukan hanya melihat, memasuki waktu kehidupan itu.
Apakah itu seperti pas Mas Hamdan memperhatikan orang-orang lain? Bisa jadi. Makanya dari situlah saya, oh ini kok kita seperti orang yang sama ya, orang yang terobsesi pada suatu cerita, terutama yang menanamkan pada waktu. Baru-baru ini kemarin sore saya bikin status juga di WA tentang bagaimana air hujan. Air hujan kan kalau dalam riwayat salah satu kitab yang saya baca dijaga oleh malaikat. Dan setiap tetes air hujan yang dijaga oleh malaikat itu membawa nuansa kehidupan. Nah, saya membayangkan bagaimana kalau misalkan saya punya kemampuan untuk menyentuh nuansa kehidupan saya dengan menyentuh air hujan itu, dan saya kembali pada suatu masa yang saya inginkan. Hidupnya penuh fantasi. Iya, fantasi sekali. Ini seru sih, kayak ini kepikiran suatu hal yang sebenarnya banyak orang nggak kepikiran. Untuk aku yang lebih lurus-lurus aja, mungkin lebih nggak fantasi, itu kayak nggak kepikiran sih yang kayak kehidupan dengan mengalami, bahkan membayangkan menjadi sebuah tokoh nanti dalam cerita fiksi. Dan kita di realitas ya. Kayaknya hal-hal seperti itu agak out of beyond, tapi nggak tahu. Kalau mungkin kita nggak pernah tahu. Siapa tahu ya? Nggak pernah tahu. Hidup ini kayak misteri guys. Kayak kita. Oke, balik lagi. Aku kayak butuh waktu untuk mencerita semua fantasi ini. It's really interesting. Tapi mungkin karena personality kita juga beda. Jadi kayak aku baru kepikiran sih hal-hal kayak gitu. Kayak sebenarnya dari tadi tuh nggak kepikiran, nggak pernah kepikiran. Saya pernah punya teman di Sanggalincak juga, dia berkata, boleh nggak aku meminjam matamu, kata temanku. Aku pengen melihat dunia dari kacamatamu. Terus aku bilang kepada dia, justru aku pengen melihat dunia dari matamu juga, biar aku tahu semua dunia dari mata-mata orang yang lain. Tapi dengan ungkapan itu sebenarnya kayak orang tuh bisa ngeliat kayak dunia tuh sangat menarik di kacamata saya. Kayak ada unsur-unsur yang sebenarnya nggak pernah dipikirkan gitu, termasuk fantasi itu sendiri. Kayak nggak semua orang kepikiran itu. Nah itu kan map of soul. Saya membaca riwayat teks dalam kitab apa tentang malaikat yang menjaga setiap butiran air hujan itu, akhirnya kan tertanam. Nah itu map saya, menjadikan saya untuk berpikir seperti itu. Tapi di belakang mapnya berarti sudah sangat luas. Iya, amin lah ya. Amin lah ya, akan dikeluarkan. Sepertinya menarik untuk dibaca. Iya. Dan akan dipinjam. Iya, yang penting balik ya. Balik. Butuh kartu itu, kartu perpustakaan. Enggak usah. Aman. Balik. Ntar kita coba baca lagi lebih dalam. Oke. Kalau misalnya tadi bahas persona, sebenarnya sesimpel kita berhadapan sama orang berbeda. Tadi kan sebenarnya bahasnya persona di berbagai tempat gitu, di berbagai situasi. Kalau dalam orang yang berbeda, misalnya kayak cuman mahasiswa satu dan mahasiswa dua gitu, apakah itu akan menjadi persona yang berbeda? Tentu berbeda, karena setiap dari dua mahasiswa pasti punya dua pengalaman di belakang kehidupannya. Apa yang membuat dia tertanam di masa lalu dan sehingga menjadi dia saat itu, kayak gitu sih, pasti berbeda. Dari contoh cara jalan aja kita bisa lihat bagaimana apa kehidupan di masa lalu yang dialami. Penasaran gitu? Kalau menurut Mas jujur ya, kalau ngobrol sama Mas Hamdan itu kayaknya kayak penasaran gitu. Mas Hamdan, kacamata Mas Hamdan, aku gimana? Aduh. Sebenarnya kalau aku membaca kamu itu nggak adil ya, soalnya kan kamu udah pernah cerita suatu ketika kemarin soal bagaimana memilih kepeminatan. Ya aku udah menebak-nebak sedikit kan waktu itu. Dan kalau saya nebak lagi kayaknya itu hanya mengulang apa yang aku ucapkan waktu itu kan. Gak usah sebagai orang, sebagai manusia aja lah. Sebagai manusia aku masih melihat kamu sebagai orang yang masih mencari. Iya nggak? Iya kan, masih mencari kan. Kamu masih belum cara kamu berjalan, dari cara kamu berjalan itu kamu masih belum berpijak pada sebuah tujuan yang tepat, atau bukan yang tepat ya, lebih yang pasti gitu. Kamu masih merasa ada banyak pilihan yang ingin kamu coba. Nah daripada kamu bingung gitu kan, kamu mau nyari jalan yang pasti seperti apa, mending kamu ambil benang merah dari semua tujuan yang kamu lihat itu. Benang merahnya apa? Disitulah kamu berpijak seharusnya. Itu masih on progress. Oh, bener tapi ya? Mungkin. Gitu ya. Mungkin. Kita nggak boleh tahu. Mungkin. Tapi mungkin kayaknya teman-teman di sini yang nonton juga kayak jadi pengen baca. Jangan. Saya bukan psikolog ya. Saya bukan psikolog. Bahaya kalau saya baca nggak ada ukuran tepatnya ya. Cuma kadang-kadang ketika saya mencoba membaca, kok bener ya gitu aja sih. Karena mungkin pengalaman itu sendiri sering memperhatikan orang. Kayaknya sih itu.
Sebenarnya menurut Mas Hamdan ya, lebih menarik kepribadian orang atau waktu? Tentu orang, karena orang itu mengisi waktu. Waktu itu jadi berarti karena ada orang di situ, karena ada seseorang di sana, atau ada sekumpulan orang di sana. Seperti kata Sapardi, yang fana adalah waktu, kita abadi. Iya sih, itu menarik sih, karena kan tiap orang juga beda-beda. Iya. Walaupun di waktu yang sama, mungkin kita sekarang lagi ngobrol nih, mungkin di depan sana ada yang lagi ujian. Ada yang lagi ujian, ada yang lagi menangis, ada yang lagi tertawa terbahak-bahak, ada bayi yang baru dilahirkan, dan mereka menandai waktunya masing-masing. Setiap waktu itu spesial tergantung orangnya masing-masing. Iya. Sebenarnya dari psikologi kamu ini sebenarnya banyak sih yang bisa kayak dicari-cari lagi sebagai orang yang masih mencari. Tapi kalau dari akademik itu sendiri, Mas Hamdan sering nggak sih ketemu mungkin skripsi atau mahasiswa yang akhirnya mengambil psikologi sastra? Banyak sekali. Dan saya harus menekankan bahwa saya bukan ahli dalam bidang psikologi sastra. Dan saya ketika ketemu mahasiswa yang bertanya soal psikologi sastra, saya bertanya dulu, kamu pakai teori yang mana? Kalau teorinya yang saya kenal, maka oke, saya mampu membantu dengan maksimal. Kalau teorinya nggak saya kenal, atau tokoh-tokoh yang barangkali itu terlalu dekat dengan zaman mereka, maka saya akan bilang kepada mereka, saya mau membimbing kamu, tapi kita sama-sama belajar bareng. Saya baca buku yang kamu baca artikel apa, saya baca. Biar saya tahu arah berpikirnya kemana. Referensi jadi makin nambah juga. Iya, nambah referensi ya. Membuka kesempatan untuk belajar lah iya. Dari mana. Kalau dari selama ini nih, tadi kan kita dibahas teori mana yang dipakai. Kalau dari Mas Hamdan sendiri, ada nggak tentang psikologi sastra tuh teori yang paling favorite lah? Untuk saat ini Abraham Maslow ya, tentang apa itu psikologi kebutuhan. Bagaimana seseorang itu menanamkan kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam dirinya untuk mencapai kebutuhan puncaknya. Itu ada piramidanya gitu. Ada kebutuhan apa puncak gitu. Dan apakah dia bisa mampu menggapai kebutuhan puncaknya itu apa enggak? Itu yang dinilai dari Abraham Maslow. Aku akan mengambil psikologi sastra. Katanya kamu masih ragu. Ya masih ragu. Aku akan mengambil psikologi sastra kan masih ragu. Ya kalau kamu ambil sastra, kamu pasti ketemu saya. Kalau kalau masih penasaran ya dengan cara berpikir saya. Kalau kamu nggak penasaran, silakan ambil yang lain. Semuanya bagus gitu ya. Semua bagus. Tapi kalau dari psikologi itu sendiri, kalau dari mahasiswa, ada nggak sih yang kayak menurut Mas kayak emang banyak mahasiswa yang ngambil teori? Kalau tadi kan yang Mas Lutfi kan? Menurut saya cukup banyak ya. Bahkan di semester ini saya sudah mendapat 3 bimbingan yang pakai psikologi. Ada yang pakai Youngs, ada yang pakai Abraham Maslow lagi tadi, ada yang pakai Lakong. Apa tuh yang Lakong? Siapa sih namanya Lakong? Lengkapnya saya lupa ya. Mulai ya. Nah, Jacques Lacan itu terkenal dengan teori libido. Nah, kalau kita berbicara libido itu kan seolah-olah seksual ya. Iya. Kadang enggak gitu. Libido itu macam-macam. Hasrat. Ya. Hasrat itu kan bisa jadi hasrat kita untuk minum gitu kan. Seseorang bisa terinspirasi gara-gara minum, atau seorang terinspirasi dia mau nulis, dia harus masuk ke dalam toilet dulu. Itu hasrat. Untuk mencapai hasrat puncaknya, dia melakukan proses yang kalau ya mohon maaf saya harus pakai bahasa-bahasa ini ya, ada horny-nya, ada apa namanya yang kalau pemanasan dalam hubungan seks itu fireplay gitu ya. Nah, foreplay. Nah, orang yang mencapai inspirasi dengan cara boker di dalam toilet itu foreplay-nya dia. Sebelum dia mencapai foreplay, sebelum mencapai puncak libidonya itu. Gitu. Kalau kata orang banyak dapat inspirasi kalau lagi toilet ya. Iya. Gitu. Ya, ini disclaimer ya, kita tidak sedang membahas seksual, tapi libido dalam konteks hasrat. Yang kayak dari psikologi kalian sendiri akhirnya dengan tiap kepribadian tuh berarti punya hasrat yang jelas. Iya dong. Saya yakin kamu punya hasrat tertentu. Ada orang yang sangat terobsesi dengan hasrat apa? Mencapai mimpi, cita-cita. Cinta nggak penting. Ada yang nggak peduli dengan mimpi, yang penting aku mencintai gitu. Macam-macam gitu ya. Bagus banget. Keungkap semua. Oh, ya Mas jadi host aja gitu. Nggak mau. Takut. Ya menarik sih sebenarnya setiap individual dan akhirnya juga bisa dituangkan menjadi sebuah contoh. Ya menurut Mas,
Apakah berarti setiap tokoh itu adalah gambaran dari sebuah individu? Bisa jadi. Entah itu individu yang dikenal oleh penulisnya atau penulis itu sendiri. Seperti yang saya katakan di awal ketika Pramudia mengatakan bahwa itu tulisannya adalah anak-anak jiwanya, maka sebenarnya kalau kita membaca semua karya Pramudia, barangkali kita bisa menemukan, kita bisa mengumpulkan semua serpihan puzzle cara berpikir Pramudia menjadi bayangan Pramudia secara psikologis. Cuman kan kita nggak bisa mengkonfirmasi sekarang kan sudah meninggal. Iya, kita nggak tahu itu persona yang mana. Iya, jadi kalau mau analisis psikologi penulis, memang saran saya lebih baik penulis yang masih hidup. Jadi setelah kita membaca semua karyanya, serpihan pola pikir yang kita jadiin menjadi satu puzzle, kita konfirmasi pada penulisnya. Kalau tentu saja kalau penulisnya nggak mau mengkonfirmasi, jangan dipaksa. Artinya kita harus menghentikan penelitian kita sampai di tahap psikologi teks sastra. Mungkin dari penulis yang masih hidup juga, dia masih berkembang. Iya. Kepribadian akan selalu berkembang dari yang map of the soul itu sendiri. Benar sekali. Nambah lagi ya seperti Mas Hamdan aja yang kayaknya masih sangat banyak yang mau dicari, yang ingin direferensi itu sendiri. Oke. Psikologi sastra menarik sih sebenarnya psikologi sastra. Sebenarnya segala ilmu itu membutuhkan ilmu itu sendiri. Benar. Kita nggak bisa memisahkan satu dari yang lain. Oh my god, banyak banget bahasannya yang tentang psikologi sastra. Aku takut dibaca tulisannya. Kayak sudah dibaca dari tadi, tapi nggak saya ucapin aja gitu. Jangan ya mas, simpan sendiri aja. Simpan sendiri aja nggak apa-apa. Aku juga pendapat kok dan aku sendiri. Oke. Jadi kita yang lebih santai juga. Oke, santai, kita santai. Aku udah makan di sini, aku takut kayak personality aku lebih dibaca lagi. Udah, cukup. Lebih santai dulu kali ya. Oke. Tadi udah bahas tentang psikologi sastra dan segala macam. Sebenarnya kayak dari pribadi Mas Hamdan itu sendiri. Pernah nggak sih ketemu seseorang yang sangat menarik? Kalau aku melihat Mas Hamdan tuh unik guys, bisa dibilang. Bukan menarik ya, unik ya? Unik. Itu positif, positif. Pernah nggak sih ketemu orang yang sangat unik, sangat menarik dan akhirnya itu kayak dia tuh menjadi seorang yang nggak bisa ditebak gitu menurut Ya pasti pernah dan di momen-momen saat ini pun pernah. Tapi untungnya saya punya kesempatan untuk mengkonfirmasi itu. Dan ternyata setelah saya berusaha nggak bisa nebak, kemudian ternyata saya kumpulkan ketidaktebakan itu, saya konfirmasi, ternyata benar. Apa yang kuperkirakan? Ya ini antara mendalami psikologi atau pembaca tarot. Kan saya nggak punya tolak ukurnya kan, maka saya harus saya konfirmasi gitu loh. Ini kayak gitu very konfirmasi ya maksudnya. Ya, saya tanya dulu ke orangnya, ini mau nggak? Ini aku lagi mengetahui ini. Kira-kira kalau misalkan aku konfirmasi ke kamu mau nggak gitu? Terus dia mau gitu kan? Karena dia mau, terus saya ungkapin, oh ya sesuai dengan apa yang saya pikirkan gitu. Walaupun saya bisa ngomong tidak 100%, ya sekitar 90% lah karena ada 10% sisanya yang nggak sesuai. Tapi kalau dari society sendiri, sebenarnya kan sangat berpengaruh nggak sih? Tadi kan dibahas tentang generation ya, generasi itu sendiri. Kalau tentang dari society itu sendiri sebenarnya itu membangun apa? Kayak misalnya di generasi ini karya sastra dan tokoh-tokohnya tuh banyak yang seperti ini dan akan terus berkembang. Is that really true? Kayak berpengaruh itu tuh? Sangat berpengaruh, bahkan bisa kita pakai untuk senjata apa aja. Jadi ketika saya akhirnya membaca banyak teks sastra, memahami cara berpikir berbagai macam tokoh, saya pakai untuk teori marketing. Saya gunakan untuk, waktu itu kan saya pernah jadi content writer dan content creator ya. Akhirnya saya sesuaikan. Oh, dengan membaca teks ini, kita tahu zaman ini seperti apa kebutuhannya. Saya menulis teks seperti apa, saya mengusulkan gambar seperti apa kepada perusahaan yang saya bekerja di situ. Dan dipakai. Dan sesuai. Nah, akhirnya menjadi sebuah metode marketing. Cara jalan untuk menemukan kesesuaian kepada pemikiran zaman. Akhirnya balik lagi nggak sih kayak ini keterampilan untuk menganalisis sesuatu. Iya. Mungkin
last question. Tadi kamu membahas sesuatu yang di sana jadi nggak? Yang apa tadi ya? Saya lupa. Aku juga lupa. Apa ya tadi? Bahas apa ya tadi ya? Di luar tadi. Ada yang ingat nggak? Nggak ingat. Ya udah ingat. Nggak usah. Nanti ya. off cam aja. Takut banget. Semakin takut untuk duduk di sini. Kamu masih ketemu saya 1 tahun kamu? Setengah tahun sih. Oh iya, nggak setengah. Ya 1 tahun kan. Semester 4. Semester 5 bukan ada pemilihan? Enggak, maksudnya di podcast ini. Oh. I'm starting to regret something. Masih mencari. Gue nggak ada regret di hidup ini. Apa? Nggak ada regret sih di hidup ini. Oh ya udah nggak apa-apa. Nggak apa. Mikir down aja. Oke. Mungkin last not least. Oke, last not least. Tadi kayak banyak banget tokoh-tokoh tadi sudah memperhatikan banyak hal. Tapi menurut Mas Andin, apakah hal ini juga bisa diterapkan ke benda yang tidak hidup? Kayak dari tokoh itu sendiri, mungkin kayak kalau tadi dijelasin tentang menginspirasinya dari seseorang yang pernah kita kenal ataupun jiwa itu sendiri, jiwa penulis itu sendiri. Bisa nggak sih kayak hal ini dikaitkan dengan misalnya sebuah tokoh yang terinspirasi dari benda? Bisa. Lagi-lagi saya harus kembali kepada ajaran agama Islam ya. Itu kan bahwa alam akan bersaksi ketika nanti kita di hari kiamat kan. Batu akan ngomong kita tuh ngapain aja di bumi ini. Dari situ saya sudah terbayang bagaimana seandainya ada tokoh dan tokoh itu tidak berbicara langsung kepada manusia, batu barangkali akan berbicara. Dan itu saya ungkapkan menjadi salah satu teks yang sudah beberapa kali jadi nominasi nasional. Kemarin baru aja saya remaster, judulnya Warisan Para Kecoa, dan masuk ke nominasi finalis di Pusat Pelestarian Kebudayaan di Banten. Saya nggak menang sih, tapi masuk nominasi saya sudah alhamdulillah ya. Itu udah oke banget. Kecoa kan nggak bisa ngomong sama kita. Iya. Saya mengibaratkan kecoa itu bisa berbicara. Ngomong tentang kita. Tentang kehidupan. Kecoa itu kan makhluk yang selalu berevolusi, yang sudah hidup dari zaman prasejarah sampai sekarang, dari masa dinosaurus sampai sekarang kan ya, masih sama bentuknya gitu. Iya kan? Dan di situ di situ kan kita bisa ngomong bahwa kecoa itu menerima inspirasi pengetahuan dari semua zaman. Justru benda-benda mati dan hewan-hewan itu yang lebih memperhatikan. Iya. Dan di situ terus saya ngomong di kecoa itu akhirnya apa? Ada kalimat dalam surat Yasin ya sebenarnya yang akhirnya saya ubah menjadi kalimat dalam teks itu, bahwa ngomongnya kayak gini. Kamu menunjuk pada para kecoa itu. Ada sesepuh kecoa menunjuk pada para kecoa terus ngomong, kamu akan menjadi makhluk yang terus diinjak dan menjadi kelahiran yang tak pernah usai. Karena mau mati kayak apa, kecoa lahir lagi. Kita akan menemukan kecoa di celah-celah rumah, di kampus, di mana-mana. Karena nggak habis-habis itulah dia merekam zaman, dia menjadi contoh yang bisa memahami zaman. Saya jijik dengan kecoa ya. Saya orang literally jijik, tapi saya justru terinspirasi dengan kejijikan saya. Karena kalau logika itu sendiri berarti nggak mesti secara harfiah kepada seseorang. Iya. Justru bisa dibedakan di mungkin hal-hal abstrak. Iya, benar. Ada juga Afifah Afra nulis tentang cerpennya judulnya Atar tahun 2010 ketika Merapi meletus di Jogja. Ada sebuah pohon terbesi yang selalu berbicara kepada tokoh perempuan bernama Jelita. Tapi kan mereka nggak bisa saling berkomunikasi. Karena beda frekuensi berbicaranya. Coba kita bisa bayangkan, kita menemukan frekuensi berbicara dari semua makhluk. Kita bisa memahami seluruh dunia. Walaupun kita cuma bisa berbicara antar manusia ya, cuman kan kalau kayak sesimpel di film kartun lah, film kartun lebah ngomong sama lebah, kita nggak pernah tahu apakah mereka beneran ngomong atau enggak. Iya. Mungkin mereka emang ngobrol kayak kita biasa, cuman beda aja. Beda frekuensinya. Kamu bersaksi kan? Aku sini selama 2 tahun, kamu bersaksi kan kalau aku deg-degan di sini. Asal takut ya ampun. Ini menarik sih hal-hal kayak gitu, apalagi tentang hal abstrak itu. Kayak pernah nggak mengaplikasikan kan kalau dari orang itu mungkin udah kali ya, dari diri sendiri juga udah. Yeah. Kalau dari hal itu kan tadi kecoa, itu kan kecoa. Pernah nggak sih belajar hal abstrak yang kayak benda mati? Ada. Saya pernah itu yang dipentaskan tahun 2011, judulnya Filosofi Bambu.
Bambu tuh benda hidup ya? Tanaman sih. Iya, tanaman ya. Ya udah, ada sih yang bukan yang filosofi bambu. Judulnya adalah Hasta Brata. Hasta Brata itu kan tentang Sri Rama dalam Ramayana yang akhirnya bertemu dengan 8 kebijaksanaan dari 8 dewa yang berbeda, kemudian dia akhirnya menjadi raja. Nah, dari situ ketika dia berjalan, dia ketemu batu, dia ketemu air sungai. Mereka itu seperti berpesan untuk menunjukkan jalan kemana dia akan mencapai Hasta Brata. It's very complicated. Yeah. Cuman sebenarnya banyak banget hal-hal yang di luar hal fisik itu sendiri, di luar manusia itu sendiri yang bisa dipandang dari psikologi. Iya. Sebenarnya benar dengan memahami, aku kayak butuh waktu untuk mencerna ini semua. Kayak it's very hard, tapi at the same time menarik. Nafas. Kayak, oh my god, kayak bener-bener deh tiap ngobrol sama Samdan tuh ada pikiran yang sebenarnya. Ya, sebenarnya kalau saya ngutip Sherlock Holmes ya, yang membuat seseorang itu tidak berpikir karena dia tidak mencoba untuk berpikir. Karena nggak kepikiran. Ya kan dicoba. Kita udah ngobrol. Ya, mungkin tahun lalu kita juga udah banyak ngobrol, sampai sekarang pun kita ngobrol. Kayak banyak sih hal-hal yang akhirnya mungkin kayak pikiran sedikit-sedikit kayak yang akhirnya nyangkut di kepalaku di mana baru nyangkut akan kayak ada sih detail-detail yang kayak misalnya cerita di Malioboro tentang yang perempuan itu lagi, tentang banyak hal. Mungkin itu kali ya yang membuat teman Mas Samdan bilang mau melihat dunia dari iya. Ini manusia. itu pujian, itu amin, makasih. Itu keren. Oh my god, mungkin kita akan mendalami lagi kalau aku mengambil sastra. Iya, kalau ngambil sastra. Menarik ya. Mungkin di lini-lini lain sebenarnya di lini filologi maupun linguistik bisa. Pasti ada. Ada psikolinguistik, psikologi, filologis juga ada. Kita akan aja gitu. Oke, lumayan dah. Gimana aja? Karena tadi udah kayak ngobrol banyak banget tentang psikologikal. Kita akan main sesuatu. Iya, ini sama nih kayak biasa ya, Mas Setio. Tetap Mas Setio. Kita tercinta. Karena Mas Hamdan adalah orang yang memiliki banyak persona. Oke. Kita akan memanggil Mas Setio. Enggak sih, bukan aku. Mas yang akan memanggil. Aku menyerahkan kan. Oke. Tahu nih cara mainnya. Ini cara manggilnya beda soalnya. Nggak apa-apa ya. Mas Setio! Dia shock. Boleh kali ya manggil Mas Setio? Iya, kita. 1, 2, 3. Mas Setio! Ini lewat jalannya tuh loh. Perasaan ada yang lebar loh. Ini kok HP? Ya, ini permainannya HP. Oke, makasih Mas Setio. Jadi di sini permainan adalah tebak lagu. Oke. Ini kan sangat simpel kan, nggak takut lah ya? Enggak lah. Tadi udah tekan nggak kok, ini mainnya seru. Di sini ada nomor 1 sampai 6. Oke. Teman-teman harus menebak judul lagunya. Semuanya? Enggak dong, dari nomor yang Mas Hamdan pilih sama penyanyi juga. Hah? Penyanyi dan judul. Oh, penyanyi dan judul. Ya. Saya suka nomor 3. Style tapi cuma 2 detik lah ya. Iya. Ya. Ini kita agree dulu ya sama para konseptor. Ini langsung di style aja ya berarti. Nanti berarti pas di editing ini aja ditambahin sound, dimasukin soundnya. Ini ngerti nggak? Harusnya tahu sih. Iya. Very famous. Takut. Bernadia. Judulnya? Untungnya bumi masih berputar. Salah. Salah. 1 bulan. Bukan. Enggak tahu dong. Coba tebak lebih agak panjang gitu. Atau mau ke tengah? Ke tengah dong. Boleh. Karena hasil baik hati, penyayang yang luar biasa. Kalau salah nggak masalah kan, nggak ada hukuman ya? Nggak, di sini nggak ada makan. Iya. Iya, bener kan? Iya kan? Untungnya bumi masih berputar.
Udah ya? Iya, iya. Untungnya hidup. Oh, hidup terus berjalan. Ya, aku ingat ya kan, untungnya bumi masih berputar. Ya, setengah poin lah ya. Iya, iya, iya. Setengah poin lah ya. Ya, nggak apa-apa. Saya sering lupa sih judul dari lagu itu. Iya, iya, iya. Satu. Ya, satu. Nah, ini lagu yang sangat mencerminkan Samdan cuma luar biasa. Kok bisa? Apa ini? Mana Pak Mahmud? Bagaimana kau merasa? Nyanyinya? Oh, Opik. Tengah dong, tengah. Kok mencerminkan saya? Emang saya sangat Islami ya? Saya tuh merasa sangat dekat dengan neraka kadang-kadang orangnya. Semoga menjadi lebih Islami. Amin, amin. Dengan Tuhan. Amin. Aku gak karungu liriknya apa? Ini ada jadi nggak cuma dengerin 2 detik. Lah ini 2 detik gak kebaca liriknya. Hilang. Nggak tahu, sumpah aku judulnya nggak tahu. Aku pernah nyanyiin, cuma nggak tahu judulnya. Nyanyiin deh, nggak apa-apa. Kasih poin ke sini. Bagaimana kau merasa bangga? Udah. Judulnya tuh bila waktu telah berakhir. Oh, bila waktu telah berakhir. Direknya masih. Iya. Oh iya, itu telah berlalu. Teman sejati tinggallah aman. Iya. Di refnya. Mana last? Ini kayaknya aku gagal tebak lagu ya. Padahal saya tuh di prodi hobi nyanyi tau. Tapi nggak tahu judulnya. Iya. Emang sih, jujur personalnya aku juga kayak gitu. Nggak apa-apa emang sih. Oke. Satu lagu lagi, nomor. The Last 6. Aduh, ini apa? Aku juga tahu. Aduh. Agak panjang lah, masa 2 detik nggak kebaca. Aku tahu. Tengah nggak. Aku tahu deh. Apa ini? Oh, aku galau mas. Nggak tahu. Lagu itu sih. Watashi wa pas. Nggak tahu. Ya, lagu favorit. Harusnya masukin lagu Jepang tahu. Iya, One Piece. Ya banget. Saya wibu. Wibu and Proud. Iya, Wibu and Proud. Jadi ini tuh by Umay Sahab. Saya bisa tahu tapi nggak tahu. Judulnya Perayaan Mati Rasa. Aduh. Maaf, saya tidak mati rasa. Cuma mati empati. Kayaknya maksudnya tipikal yang memiliki banyak rasa. Looks like, tapi nggak tahu. Saya pernah mematikan perasaan untuk menghentikan kesedihan. Tapi baru-baru ini perasaan ternyata bisa terbangun lagi dari yang mati itu. Ya udah, itu aja sih. Saya nggak mau cerita banyak. Itu kisah pribadi ya? Iya, kisah pribadi. Semoga bisa menyalakan perasaan itu terus ya. Tapi emang ini lagu baru. Lagu, iya tahu kan? Ya, saya tuh Gen Z ya, yang menikmati lagu 60-an, 70-an, 80-an dikasih. Iya, kamu kira saya gen apa? Lagu milenial. Oh, sorry, saya milenial. Saya milenial yang menikmati lagu 60-an, 70-an, 80-an. Jadi kalau dimakanin lagu baru tidak semuanya ya. Tapi Bernadette tahu lah. Tahu. Siapa yang nggak tahu? Ada di playlist mobil saya itu. Bisa sama istrinya lah. Ya. Nyanyi Bernadette. Bisa. Oke lah. Jatuhnya nggak dapet poin sih. Nggak apa-apa lah. Apa? Saya ikhlas. Ikhlas, yang penting tahu lagunya. Iya, saya cuma takut tadi pertanyaannya bersifat pribadi kayak episode 1, ternyata enggak. Kali ini aman. Nanti takutnya terlalu banyak kasus juga. Jadi kita lagu aja, kita mainan nyantai aja. Oke. Oke,
Thank you so much Mas Hamdan Sama-sama. sudah menemani aku hari ini. Walaupun kita sering bertemu ya, semoga bisa bertemu lagi di kelas. Amin. Ya Mas Benot bisa memberikan pesan-pesan dan juga motivation buat teman-teman di antara. Selalu saya ucapkan ini juga di kelas-kelas, life is not fair, get used to it, kata Bill Gates, bahwa pada akhirnya kita akan menemukan banyak kejanggalan, banyak dilema, banyak sekali tantangan, batu kerikil tajam di depan kehidupan kita, seperti kata Khairul Anwar juga, kerikil tajam yang tak akan pernah mati gitu ya. Maka tujuan kita adalah mencari tujuan hidup seperti kata Buddha. Maka oleh sebab itu selama belum menemukan tujuan hidup, hiduplah terus. Kita yang abadi ya. Iya. Not please, makasih banget Mas Hamdan hari ini udah ngobrol-ngobrol banyak. Mungkin kita akan ngobrol lagi lebih panjang di kesempatan lain. Amin. Kita kan bisa. Iya, saya tahu kok. Nggak tahu. Tapi kita akan tetap mengucapkan slogan itu. Oke. Gak usah diajarin kali ya. Iya, tapi dihitung dong biar kompak. Iya, Oke. dihitung. Kan aku yang ngomong kuliah sastra. Oke. Kuliah sastra. Lulus mau jadi apa? Bila waktunya